kasih karunia dan kebenaran. Sebab sesungguhnya firman itu datang ke dunia sebagai anak domba Allah yang menebus dosa-dosa dunia, dan namanya disebut orang. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia yang kudus, tetapi dianggap hina, dan Dia yang tidak berdosa, tetapi menderita karena dosa-dosa kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Seringkali kita berpikir kita dapat membalas kasih Tuhan. Seringkali kita berpikir kita sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Seringkali kita berpikir kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi, apakah itu yang Tuhan mau? Hari ini, maukah kita kembali kepada kasih?
keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, oh glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada sekali lagi datang. Glory, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya. Boleh tepuk tangan yang meriah dimanapun kalian berada, tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Ada keselamatan lebih semangat lagi dengan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita, Kau juru selamat kami satu-satunya. Haleluya. Semangat bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan Dia Yesus, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Oh, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Katakan amin. Kau yang percaya sekali lagi katakan amin. Haleluya. Sama-sama sekali lagi. Dia lahir untuk kami. Yes. Terima kasih Tuhan bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh, Dia Yesus Tuhan kami. Amin, 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 amin. Haleluya. Itu firman Allah yang turun ke bumi. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami. Haleluya. Puji-pujilah Tuhan. Mari biar musik memuji Tuhan. Adi pada gitar. Haleluya.
kamu Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya.
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari buka hatimu, sambut Dia, Sang Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Kristus namanya, Dia Tuhan kita, Juru Selamat sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, satu-satunya yang layak. Amin. Sembah kami bagimu Tuhan, pujian kami bagimu Raja. Sembah dan puji Yesus, Yesus. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah mari sembah Dia, sembah dan puji Yesus. Terimalah pujian kami, sembah kami Tuhan. Oh, kami berikan hanya-Mu. Puji Yesus, Mari lebih semangat lagi, katakan sembah Dia, sembah dan puji Yesus. Akui namanya, satu-satunya nama yang kau sembah, satu-satunya nama yang kau puji dan puja, satu-satunya nama Tuhan di hidupmu. Yesus namanya, Sang Raja. Haleluya. Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana bagi Raja.
Raja kami, Yesus Kristus namanya. Kami siapkan hati kami Tuhan, hati kami terbuka di hadapan-Mu. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi, sekarang bantulah kami untuk kami boleh mengingat akan karya-Mu yang besar, kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Agar kami dapat berbagi di pagi, di siang, atau malam hari dengan rasa ucapan syukur. Satu nyanyian penyembahan kepadamu yang keluar dari dasar hati. Karena kami mengalami semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang memberikan satu sukacita bagi yang terikat, bagi yang lemah, bagi yang mengalami penyakit. Karena kami tahu penebus kami sudah datang, juru selamat kami sudah lahir, penyembuh yang ajaib sudah ada bersama dengan kami, dan Allah yang menyediakan segala sesuatunya ada. Karena itu Engkau disebutkan Immanuel, Allah yang bersama dengan kami. Buanglah di perayaan Natal ini segala kebencian, segala luka, segala marah, sakit hati dalam hati kami Tuhan. Tetapi kami memohon biarlah dari surga turun sukacita itu memenuhi semua relung hati kami. Terima kasih Bapa, dan sekarang urapi kami semua, sebab kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Dan hamba yakin dan percaya firman itulah yang membebaskan setiap kami. Dan firman itulah yang membuat kami semakin hari semakin bijaksana dan penuh dengan hikmat berjalan di hari-hari yang gelap ini. Urapi juga hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, shalom semua para hamba Tuhan, para rekan-rekan pengerja, dan juga semua panitia yang sudah mempersiapkan sehingga ibadah Natal kita secara Zoom bisa berjalan dengan baik. Saya percaya tidak mudah untuk mengadakan ini, tetapi dengan kerja keras, dengan partisipasi, tidak kenal lelah, sehingga semua ibadah Natal lewat Zoom ini bisa berjalan ya. Buat ketua panitia, buat elders, buat koordinator-koordinator, buat tim pujian penyembahan dan tim multimedia, saya mengucapkan terima kasih. Nah, apa artinya Natal? Cuma satu, saudara. Allah, karena Allah mengasihi kita. Bentuknya dia menyelamatkan. Waktu bayi Yesus lahir, di bahunya namanya disebut Immanuel. Artinya ada satu tugas buat anak itu dari Bapa untuk menyertai umat manusia. Karena Bapa tahu umat manusia perlu kekuatan yang dari Tuhan. Karena itu dia turun. Coba kalau saudara punya anak namanya Immanuel gitu ya, Allah beserta dengan kita. Itu kan satu tugas sebetulnya, satu tanggung jawab. Dia mencintai kita dan kasihnya tuh tetap tidak berubah dan kekal. Dan kita semua tahu itu. Tapi pertanyaan kita hari ini, kalau Allah begitu mengasihi kita, apakah kita juga mengasihi dia? Itu yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini. Makanya tema Natal kita itu first love, ya. Apa tanda kita mengasihi Tuhan? Saya ingin kita baca Wahyu 2 ayat 1 dan 4, ya. Enggak janjian nih, tapi saya minta saudara Rudiap untuk bacakan ayat-ayat ini. Bisa di-share screen di atas ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nanti Rudi bisa di-unmute ya. Tuliskan Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat 1 sampai 4. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh binatang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar
terhadap orang-orang jahat, bahwa Engkau tidak mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa Engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan Engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela Engkau karena Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Amin. Amin. Saudara, kalau kita baca kitab Wahyu, khususnya ya, ini berisikan pesan 7 surat yang diberikan Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dan ketujuh surat itu ditujukan kepada 7 gereja yang berbeda. Ya, dan kita mengerti di setiap surat itu ada tertulis kata-kata begini: barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Artinya begini, ketujuh surat ini bukan saja ditulis untuk gereja tertentu, tetapi untuk gereja-gereja, semua gereja dan jemaat, termasuk kita pada hari ini. Past, present, continuous tense dipakainya. Jadi dibaca dulu 1000 tahun kemudian, 2000 tahun kemudian, kata-kata ini masih mengandung hal yang sama. Bukan sejarah yang dilupakan, yang cuma kita ingat saja hari ini. Tapi pesan ini juga berlaku sampai kita dengan hari ini. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin kita bersama-sama merenungkan dan berhenti dan memikirkan sejenak, apakah saya sudah meninggalkan kasih yang mula-mula? Karena itu pesan dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus itu. Sekarang pertanyaan kita begini, apa sih yang menyebabkan kasih yang mula-mula itu bisa hilang gitu ya? Saudara tahu ya, saudara falling in love for the first time gitu ya, mungkin 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu gitu ya, dengan seorang pria atau dengan seorang wanita yang sekarang menjadi suami atau istri saudara. Pertanyaan kita itu kan sama ya, apakah pada waktu hari ini sekian tahun kemudian rasa kasih yang mula-mula hasrat gitu ya, menggebu-gebunya itu masih sama atau enggak gitu ya. Yang seringkali membuat tidak itu kan sibuk dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan itu nggak boleh jadi gitu lagi yang utama dan terutama bagi kita. Padahal kehidupan Kristenan kita itu selalu progresif ke atas ya, dia bertahap naik ke atas dan dia juga transforming, mengubah hidup kita. Itu yang harus saudara mengubah buat apa? Mengubah buat semakin hari menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Artinya semakin hari semakin berkenan di hatinya Tuhan. Jadi nggak berhenti. Dan Tuhan tahu itu proses. Dan proses itu sampai akhir hidup kita. Kadang-kadang ya, karena sudah merasa begitu terbiasa, ya, terbiasa menikah, terbiasa melayani, terbiasa bekerja dan lain sebagainya, nyaman, terlena, puas diri, kita malah jadi kehilangan tuh gairah yang mula-mula. Atau karena kita problemnya besar, persoalannya, tantangannya, masalahnya nggak selesai-selesai, kita dalam keadaan dying stage, dalam keadaan kehilangan kasih yang mula-mula itu, sehingga kerinduan untuk mencari Tuhan itu berkurang, saudara, tidak seperti sebelumnya. Saudara, gereja di Efesus itu gereja yang produktif loh. Kita lihat di ayat 2 tadi, Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Mereka gereja yang setia dan tidak mudah menyerah. Sebuah gereja yang murni dalam mempertahankan doktrin, tidak suka terhadap penyesat dan orang-orang jahat. Mereka memiliki kualitas di dalam pelayanan yang luar biasa. Mereka sampai berkorban, dari lelah tekun, tidak putus-putusnya di dalam pelayanan itu, saudara. Luar biasa tuh. Tapi Tuhan mengatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi dari sini nih, berita ini bukan buat orang Kristen yang meninggalkan gereja. Ini bukan buat pelayan Tuhan yang udah lama lagi nggak ke gereja, sudah murtad atau mualaf gitu ya. Enggak, bukan. Ini berita untuk anak-anak Tuhan yang
tengah giat-giatnya melayani Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang baik dan luar biasa. Tapi satu hal, kenapa Tuhan mencela mereka? Karena mereka tidak punya hasrat yang seperti dulu lagi. Artinya apa? Melayani karena kewajiban, melayani karena jabatan, melayani karena nggak enak gitu ya, nggak enak sama orang maksudnya, sama pemimpin dan lainnya. Pertanyaannya balik ke kita sekarang, termasuk saya. Apakah ciri-cirinya kita telah kehilangan kasih yang mula-mula itu? Saudara, ada seorang yang bernama Nancy DeMoss Wilgemuth, seorang host radio Kristiani, seorang pengarang dan penulis buku rohani yang terkenal. Dia menuliskan satu buku yang berjudul 40 Evidences That You May Have Left Your First Love. Dia berkata begini, saudara, ciri-cirinya. Ya, ciri yang pertama itu tidak lagi ada keinginan yang kuat atau dibilang strong desire untuk menghabiskan waktu sama Tuhan secara pribadi. Baik dalam ibadah, saat teduh, doa gitu ya. Lebih baik tertarik pada rekreasi, hiburan, dan bersenang-senang tempat yang lain. Saudara perhatikan, ini godaan dunia karena kita online pada hari Minggu tidak lagi menjadi hari khusus untuk ibadah. Padahal saudara perhatikan baik-baik ya, kecuali di beberapa negara di Timur Tengah. Hari Minggu itu dibuat hari libur sedunia supaya orang Kristen itu bisa beribadah. Di Indonesia bukan hari Jumat yang hari libur, walaupun itu mayoritas. Di Indonesia hari Minggu yang dijadikan hari libur. Kenapa? Supaya orang Kristen itu bisa beribadah tanpa terganggu kerjaan. Tapi apa yang kita lakukan, saudara? Karena online, saya bisa ibadah Natal pagi, siang, malam, sore, di mobil, di jalanan, di rumah, di tempat tidur, di mana aja. Jadi itu tidak terlalu sesuatu yang penting tuh, kehausan itu untuk mencari Tuhan. Saya percaya nggak semua kita begitu ya. Tetapi ada banyak orang lihat begitu. Kalau dianalisa di viewers, itu nanti kelihatan, saudara gitu. Kita lebih suka, ya hobi kita dong. Kita lebih suka jalan-jalan kita dong. Gereja gimana? Gereja mah bisa kapan aja. Kan sekarang udah di record. Gampang-gampang aja ya. Nah, yang kedua nih, si Nancy bilang begini. Lebih concern atau peduli kepada tentang apa yang orang lain pikirkan tentang bagaimana menyenangkan orang lain daripada dibanding dengan apa yang Tuhan pikirkan dan apa yang apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lebih suka orang pikir saya tentang apa ya? Bagaimana ya saya bisa menyenangkan orang ya? Jadi kita nggak lagi memikirkan Tuhan pikirkan tentang saya nih apa? Tuhan tujukan dalam kehidupan saya sampai hari ini apa maksud Tuhan? Karena kan kita punya purpose dalam hidup ini. Dan kita lagi nggak pikir yang menyenangkan hati Tuhan itu apa ya? Gitu. Yang ketiga dia bilang gini, kita jadi formal, jadi legalis gitu ya. Kita jadi dalam hal-hal rohani dan spiritual, kita jadi kaku dalam pelayanan, nggak ada lagi rasa joyful, sukacita. Kita bisa shalom, kita bisa khotbah, kita bisa nyanyi, nyembah, kita bisa apa, tapi nggak ada rasa sukacita di dalamnya. Dia bilang begitu. Yang berikutnya, yang keberapa ya? 5 ya. Kita bahkan bisa kritis, kita bisa kasar, kita bisa menghukum orang-orang yang secara doktrin itu melenceng dan orang yang jatuh dalam dosa. Kita kayak lebih dari orang Farisi gitu. Kita marah tuh kalau ada orang yang melanggar doktrin kita, ada orang yang jatuh dalam kesalahan, langsung berontak begitu ya. Kita seolah-olah kita sangat rohani dan mempertahankan doktrin. Tetapi menurut Nancy, tahukah itu salah satu ciri bahwa sebetulnya kita kehilangan kasih kepada Tuhan. Kenapa? Kasih Tuhan itu nggak menghakimi, saudara. Kasih Tuhan itu menegur, tetapi mengangkat kembali. Bersukacita sama orang yang bersukacita tanpa rasa iri. Itu kasih Tuhan. Menangis dengan orang menangis tanpa mempersalahkannya. Sehingga kita akhirnya lebih mementingkan posisi kita, jabatan kita, mementingkan uang dan barang lebih daripada
sang pemilik uang dan barang itu sendiri. Dan pada akhirnya dia mengatakan, ini saya kaget saudara, kita jadi sulit mengampuni orang lain dengan alasan kita mempertahankan firman Tuhan. Aneh ya, saudara ya. Ternyata itu ciri-ciri yang itu ada di jemaat di Efesus, saudara. Dengan alasan kita menghormati firman Tuhan, orang yang sudah jatuh dalam kesalahan, apalagi dia pelayan Tuhan, kita coret seumur hidupnya untuk tidak bisa lagi duduk di bangku gereja sama-sama kita. Bagaimana sih untuk kita bisa kembali kepada kasih yang mula-mula itu? Ayat 5 mengatakan begini, sebab itu bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kembalilah kepada kasih semula yang mula-mula. Saudara, kata bertobat itu atau metanoia itu ya tidak hanya di pikiran, tidak hanya di niat, tetapi juga dilakukan di dalam perbuatan. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, kalau kamu tidak kembali kepada kasih yang mula-mula, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kaki dian, tempat lampu lilin itu ya, yang dipakai di rumah-rumah atau di bait suci di Israel, bahasa Ibrani-nya menorah gitu ya, adalah tempat di mana orang menaruh lilin atau lampu sehingga tempat itu jadi terang. Jadi kaki dian itu adalah sumber terang. Nah Tuhan bilang ketika kau tidak kembali kepada kasih yang mula-mula, aku akan datang dan mengambil kaki dianmu. Jadi di dalam hidup saudara dan saya sekarang hari ini ada terang. Ada terang Tuhan. Nah Tuhan bilang ini terang itu diambil. Kita nggak mati sih secara fisik begitu saudara. Enggak. Tapi kita berjalan dalam gelap. Kita jadi nggak tahu lagi membedakan ini benar apa salah gitu. Ini baik atau jahat gitu. Karena saudara coba bayangin ya, kalau saudara dan saya berjalan sendiri nih dalam dunia ini nih tanpa sang terang itu, jangan berpikir saudara dan saya akan berhasil. Contohnya begini, kalau saya masih bilang begini nih, saya nggak ngerti nih kenapa terjadi begini. Waduh, ini di luar kemampuan saya deh. Saya nggak tahu besok bisnis nih kayak gimana nih. Saya nggak tahu saham nih besok gimana nih. Nah itu artinya saudara dan saya kita serba nggak tahu. Kalau kita serba nggak tahu, berartinya kita terbatas. Itu tuh lagi jalan dalam gelap tuh. Kalau kita terbatas, kita perlu sumber terang itu. Gimana anak saya nih Tuhan? Gimana pernikahan saya nih? Gimana kerjaan saya nih? Gimana bisnis saya sekarang begini nih? Kalau kita masih nanya begitu, berarti kita lemah. Kita terbatas. Kita boleh kaya, kita boleh pinter, tetapi itu menunjukkan saudara dan saya adalah orang-orang yang berjalan dalam ketidakpastian, ketidakjelasan, uncertainty, dan kita perlu terang. Jangan sampai terang itu meninggalkan kita, karena pertanyaan yang tidak terjawab itu akan makin banyak, dan kita akan makin bingung dan berjalan di hidup ini. Yohanes 8 ayat 12, saya bacakan ya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus secara eksplisit mengatakan bahwa dialah terang hidup itu. Dialah terang dunia itu. Kalau kaki dian itu diambil, artinya Tuhan tidak lagi Immanuel dalam hidup kita. Tuhan tidak lagi hadir di dalam kehidupan kita. Ayo kita miliki lagi yuk kerinduan hati untuk mengenal Tuhan. Bahaya sekali saudara kalau kita berjalan hari-hari ini tanpa Tuhan. Mungkin saudara sehat ya. Mungkin saudara nggak butuh uang karena banyak. Mungkin kelihatan anak-anak baik ya. Tetapi apakah kita bisa jamin bahwa besok dan seterusnya kita tetap sehat? Apakah kita dapat pastikan besok dan seterusnya kita tetap cukup dalam hal makan, minum, pakai, dan uang? Apakah kita bisa jamin anak cucu menantu kita besok-besok semua dalam keadaan baik? Saya nggak bisa jamin, saudara.
Yang bisa jamin itu yang memegang hari esok. Kita bukan memegang hari esok. Tuhan yang memegang hari esok. Maka hari ini Natal menjadi satu peringatan buat setiap kita. Dunia dalam gelap, saudara dan saya perlu terang. Dan Yesus mengatakan dialah terang dunia ini. Kembali menyembah. Kembali dalam persekutuan keintiman pribadi bersama dengan Dia. Meditasi firman, kontemplasi waktu bersama dengan Tuhan. Kembali baca firman. Kembali melayani Tuhan. Kembali mencari Tuhan dan mengenal Tuhan. Kalau dulu kita rajin, kenapa sekarang jadi males, kan? Kalau dulu kita menangis waktu nyembah Tuhan, kenapa sekarang tidak terasa apa-apa? Mungkin tadi seperti yang Nancy the Most katakan, betul. Ada banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita begitu. Jangan lari, tapi justru kita hampiri Tuhan dalam keadaan-keadaan yang sulit ini. Karena pesan Tuhan yang terakhir, kalau kita merasakan kehilangan kasih yang mula-mula ini, yuk mari kita bangun kembali hubungan dengan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga, rindu dan selalu ingin dekat dengan Tuhan. Saya kemarin baru melakukan pemberkatan nikah, saudara. Dan saya kaget sekali ketika yang wanita itu bersaksi, dia bilang begini, kita 8 tahun pacaran. Tapi hari ini saya mau bilang, yang terutama dalam hidupku bukan kamu, tetapi Yesus Kristus Tuhan. Itu maknanya dalam, saudara. Waktu yang terutama itu ya Yesus Kristus Tuhan, maka mereka bisa melewati masa pacaran yang begitu lama. Dan itu yang akan dia yakini membuat pernikahan itu berhasil. Satu yang saya sendiri diberkati. Mungkin saudara sudah menikah 30-40 tahun. Tetapi ini bukan bicara tentang suami atau istri, tapi ini bicara tentang Tuhan dalam pernikahan saudara. Kita melayani sudah puluhan tahun. Sekali lagi ini bukan karena kita pandai pintar, tapi mengenai Tuhan yang membuat kita mampu bertahan. Yuk kita kembali yuk. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, marilah kita juga agar menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar akan tiba saatnya buat kita untuk masuk dalam momen penyalaan lilin Natal. Biarlah renungan singkat ini dapat membuka hati kita semua pada pagi hari ini. Lihatlah, di malam kudus telah lahir Anak Allah yang tersesat dan terabaikan, selamatlah. Maukah, hai manusia, alami malam kudus dalam hatimu? Allah lahir di dalammu dan memulihkanmu. Maukah engkau menjadi palungan buat sang bayi? Di dalam hatimu, Allah telah lahir kembali. Potongan dari salah satu sajak yang ditulis oleh Angelius Silesius ini mengajak kita semua untuk merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti nyala api di lilin Natal ini, seperti itulah kasih mula-mula kepada Tuhan semakin menyala dan berkobar dalam hati kita. Kasih Tuhan yang telah dicurahkan di dalam hati kita, kekuatan yang sudah Tuhan berikan agar kita mampu melakukan kembali apa yang dulu kita lakukan saat pertama kali kita jatuh cinta kepadanya. Jatuh cinta itu mudah, tetapi mempertahankan cinta yang sudah ada itu tidak mudah. Dunia ini dengan segala kebisingan dan kesibukannya mengajarkan kita untuk mengejar banyak hal dalam hidup ini, sehingga kita terlena dari apa yang seharusnya kita cari terlebih dahulu. Ketika kita sudah mulai merasa lelah, diabaikan, ditinggalkan,
merasa sendirian, merasa tidak ada yang mengerti, Yesus sudah terlebih dulu ada di sana. Kelahirannya di dunia sebagai bukti cinta itu ada dan nyata. Sebuah cinta yang tidak pernah dunia ini tawarkan. Cinta yang tanpa pamrih memberi. Cinta yang tidak mengharapkan balasan apapun. Cinta yang selalu setia menunggumu kembali. Cinta yang selalu mengetuk pintu hatimu. Cinta yang memberimu semangat saat kau sedang lelah. Cinta yang mengajarkan kita apa arti kasih yang sebenarnya. Hari ini saudara, melalui lilin kecil yang menyala di depanmu, maukah engkau serukan kembali cinta mula-mula itu? Bapak Ibu, kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Saya himbau untuk seluruh jemaat untuk boleh mempersiapkan lilin. Tapi mohon jangan dinyalakan terlebih dahulu, karena kita akan mempersilakan Bapak Gembala beserta dengan para elders untuk menyalakan lilin terlebih dahulu. Baik, dengan hormat saya persilakan untuk Bapak Gembala, Bapak Samuel Gunawan dan Ibu Koni untuk boleh menyalakan lilin. Ya. Selanjutnya saya persilakan dengan hormat Bapak Santoso beserta Ibu untuk menyalakan lilin. Berikutnya kami persilakan Bapak Wisastra beserta dengan Ibu untuk menyalakan lilin. Selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Ruli dengan Ibu untuk menyalakan lilin. Baik, Bapak Gembala dan seluruh elder sudah menyalakan lilin. Saya himbau untuk seluruh jemaat untuk sama-sama kita boleh menyalakan lilin kita. Saya himbau juga untuk Bapak Ibu seluruh jemaat untuk boleh mengaktifkan videonya supaya kita sama-sama boleh melihat lilin kita menyala. Bila sudah semuanya, saya undang seluruh jemaat untuk sama-sama kita boleh menaikkan lagu ini.
Saya persilakan untuk Bapak Wisastra untuk boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita bersahati dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, rahmat dan kasih-Mu yang besar ya Tuhan, telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal ya Tuhan, turun ke dalam dunia ini, selamatkan kami semua ya Tuhan Yesus. Terutama Tuhan, Kau telah menebus semua dosa-dosa kami Tuhan. Kau juga Tuhan melepaskan setiap kami Tuhan dari cengkraman si jahat. Dan Kau juga telah membebaskan kami Tuhan dari kematian yang kekal Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Mesias yang telah lahir. Terima kasih ya Bapa. Kami semua bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang terselenggara dengan baik hari ini Tuhan. Untuk firman Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan masa depan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terus tuntun kami Tuhan. Karena kami tidak mengenal hari esok. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok Tuhan. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Mohon tuntun langkah kami Tuhan. Biarlah kami terus berjalan dalam pengurapan-Mu Tuhan. Dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Sampai kami mencapai terang yang sempurna. Menyatu dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Haleluya. Merry Christmas everyone and Happy New Year 2021. Bersihkan hatimu, bersihkan tanganmu, jauhkan dari dosa, Jauhkan dari corona. God bless you all. Kita dari Goal Oikos, Goal Pasutri mengucapkan Merry Christmas. Merry And Happy New Year. Happy New Year. Semoga tahun 2021 lebih baik semuanya dan kita percaya Tuhan menyertai kita semua. Selamat
Shalom Jemaat GBI Purinda, berikut adalah pengumuman seluruh kegiatan GBI Purinda selama bulan Desember. Saudara yang belum memiliki komunitas dapat bergabung di dalam KUL GBI Purinda. Hubungi kami di call center yang berada di layar saudara. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam GBI Purinda Peduli, saudara dapat menabur ke nomor rekening diakonia berikut ini. Purinda Marketplace adalah katalog usaha seluruh anggota KUL GBI Purinda. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui Instagram @purinda.marketplace. Persembahan dan perpuluhan GBI Purinda dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. Kami juga menyediakan ibadah live melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Ibadah Diana Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi di YouTube GBI Purinda. Untuk ibadah Youth DNA Community diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Scan barcode berikut ini bagi saudara yang ingin dilayani seperti konseling baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan lain-lain. Pada tanggal 25 Desember, GBI Purinda akan merayakan Natal bersama Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dengan tema Lahirnya Yesus Sang Mesias pada pukul 9 pagi di gbipurinda.online.church dan YouTube GBI Purinda. Kami mengajak setiap saudara untuk bisa mengikuti ibadah Natal dengan penuh sukacita. Dan untuk perayaan Natal DNA Community akan diadakan pada hari Minggu 27 Desember pukul 10 pagi di YouTube GBI Purinda. Semua kegiatan GBI Purinda dapat dilihat melalui website resmi kami di www.gbipurinda.com. Dan saudara dapat mendownload aplikasi GBI Purinda di Play Store. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saudara dapat menghubungi ke nomor 0852 1000 6544. Sekian informasi dari kami. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, baik tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari siapkan persembahanmu. Dan sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Kami membawa persembahan kami ini ke rumah-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kami tahu semua yang kami miliki berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biar setiap persembahan yang kami berikan boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua masih tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Biar sukacita Natal tetap tinggal di hati kita. Haleluya. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan. Mari Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan sama-sama naikkan pujian, dikatakan Gloria. Gloria,
dan bangsa-bangsa. Mari bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Saya mau yang wanita saja kata kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera. Mari gantian para imam, bapak-bapak. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Mari sama-sama Kristus katakan yang kita surga. ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Katakan amin. Dia lahir untuk kita semua. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah Natal kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah Natal yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Satu kasih karunia yang Tuhan berikan yang terbesar, yaitu Engkau datang untuk kami Tuhan, untuk menyelamatkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Kau akan datang kembali Tuhan sebagai Raja kemuliaan Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa biarlah firman yang sedang kami dengar pagi hari ini mengenai kasih yang mula-mula Tuhan boleh menyalakan kembali Tuhan dalam hati setiap kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya Roh Kudus Engkau mencurahkan kasih-Mu Tuhan dalam hati setiap anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami yang sungguh-sungguh Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih kami akan Tuhan semakin menyala-nyala hari-hari ini ya Bapa. Bapa, kami bawa bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami bawa Indonesia Tuhan. Kami bawa kota kami Jakarta dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan kota Jakarta ya Tuhan Yesus. Dari pandemi COVID-19 Tuhan. Dari krisis ekonomi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, pemulihan dari Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa lindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan. Kami akan memasuki tahun yang baru Tuhan. Tahun 2021 Tuhan. The year of integrity ya Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa. Biarlah hati setiap kami Tuhan. Kasih Tuhan semakin melimpah-limpah Tuhan. Sehingga hari-hari ini Tuhan, kasih kami tidak menjadi dingin Tuhan. Tapi semakin panas Tuhan. Sehingga banyak orang boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Yang Kau lakukan buat setiap kami. Bapak, terima kasih buat Natal pada pagi hari ini. Kami berterima kasih buat hadirat Tuhan. Kami berterima kasih buat lawatan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Di rumah kami Tuhan. Mungkin di kantor kami Bapak. Atau di jalan Tuhan, kami percaya Tuhan. Damai Natal Tuhan curahkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh terima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau mengakhiri ibadah kita yang penuh dengan sukacita ini bersama dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami mengerti kasih Tuhan adalah mujizat. Kelahiran Tuhan adalah mujizat. Penyertaan Tuhan adalah mujizat. Kesembuhan adalah mujizat. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi semua kami yang percaya kepadamu. Karena itu mulai daripada hari ini, engkau menerima mujizat Tuhan sesuai dengan apa yang kau perlukan di dalam hidup ini. Bahkan pekerjaan, keadaan usahamu dipulihkan dan dibuat baik dalam nama Yesus. Kesehatan, pernikahan, hubungan-hubungan, bahkan juga rencana-rencana yang gagal dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kau jadi berkat buat banyak orang yang berjalan dalam gelap dengan memberitakan
terang Tuhan sudah tiba. Haleluya, dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Amin, amin, haleluya. Bapak Ibu saya imbau untuk semua videonya dinyalakan dan boleh di-unmute. Untuk kita sama-sama boleh kasih selamat Natal. Saudara seiman kita, Merry Christmas. Selamat Natal semuanya. Yang baru. Sampai ketemu di ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya. Hey, we wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Selamat Natal. Bapak Samuel, selamat Natal. Bapak Santoso dan Ibu. Selamat Natal untuk Bapak Eli dan Ibu. Selamat Natal untuk Bapak Sastra dan Ibu. Selamat Natal untuk seluruh jemaat Asisi. Merry Christmas and happy. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Salam dan tahu. Salam bagimu. Salam untuk seluruh panitia yang ambil bagian pada hari ini. We wish you. Mungkin seluruh panitia boleh maju ke depan. Kita boleh sama-sama kasih selamat Natal untuk seluruh jemaat RCC. Terima kasih untuk seluruh kerja kerasnya hari ini. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and happy Jingle Bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dancing through the snow in a one-horse open sleigh. Hope and festy joy, riding all the way. There's no thunder ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing on a sleigh song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Merry Christmas! Merry Christmas! Sampai ketemu di ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Selamat menyongsong tahun baru. Sampai ketemu. Semuanya. Terima kasih. Ya, kita landing ya. Tuhan Yesus memberkati. Countdown. Pak Samuel. Pak Samuel, Bu Koni, selamat Natal. Merry Christmas everyone. Pak Santoso, Ling, Wali, Ya, selamat Natal. selamat Natal. Selamat Natal Bu Sastra, Selamat Natal semuanya, Bu Koni, Pak Samuel, Pak Sugiono, Yudi, Jenner, selamat Natal. Joey, Merry Christmas Joey. Merry Christmas, ada Biel. Merry Christmas. Selamat Natal. Joey.